Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Satu waktu, saya bersama keluarga saya, istri dan 2 orang anak, tinggal in the kos. Pada suatu siang, kami sedang beristirahat siang, dan kemudian tetangga kos memutar musik secara keras-keras dan tentunya mengusik istirahat kami. Bagi dia tentunya nyaman, tetapi bagi kami terusik. Saya tidak memilih opsi apapun untuk persoalan ini selain terbangun. Tentunya peristiwa-peristiwa ini pernah kita alami secara bersama. Apalagi orang yang pernah hidup dalam kos-kosannya pasti pernah merasa risih. Atau dalam perkara lain, pernikahan misalnya. Ada suatu pernikahan resepsi pernikahannya dilaksanakan hari Selasa. Lalu persiapan pernikahannya sudah dimulai dari hari Senin. Bisa dibayangkan kalau kemudian disiapkan musik dan proses pemutaran musik itu sudah dimulai dari hari Senin malam. Senin Malam, Selasa malam, sampai kemudian terhenti pada hari Rabu pagi. Kalau proses pemutaran musik itu dilakukan secara wajar, tanpa dengan suara keras, tentunya tidak ada persoalan. Tetapi bisa dibayangkan memutar musik secara keras-keras. Nyaman bagi mereka, tetapi tetangga-tetangga di sekitar mengalami satu kondisi tekanan yang luar biasa. Mereka merasa terganggu. Persoalan-persoalan ini menjadi persoalan yang biasa kalau kemudian kita menikmatinya, tapi kalau kemudian kita mendebatkannya dan mempersoalkannya, maka tentunya menjadi persoalan hukum. Nah, ada begitu banyak pendekatan penyelesaian perkara-perkara yang pemutaran musik secara berlebihan dan mengganggu, mengusik kehidupan kita. Bisa saja menggunakan pendekatan soft approach, pendekatan lunak, atau hard approach. Pendekatan lunak ini biasanya orang-orang yang punya kepentingan yang memadai, misalnya saya orang yang indekos, datang kemudian menegur secara langsung, atau kemudian meminta bantu pihak yang punya kepentingan, pemilik kos, kepala desa, atau pemerintah daerah untuk kemudian dapat memediasi perkara tersebut, dapat menyelesaikan perkara tersebut tanpa harus kemudian merugikan orang lain. Nah, atau kemudian kalau orang-orang tersebut warga negara yang baik, yang tentunya memiliki sikap perilaku kepatuhan terhadap norma hukum, norma sosial, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, terhadap keempat norma tersebut, ketika warga negara yang baik memiliki nilai-nilai sikap-sikap kepatuhan terhadap norma-norma tersebut, maka sikap-sikap yang merugikan orang lain tidak akan terjadi. Sehingga orang-orang atau warga negara yang memiliki sikap-sikap kepatuhan terhadap norma-norma, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, bisa ditempatkan sebagai warga negara yang istimewa dari sisi sikap, dari sisi kepatuhan terhadap norma yang ada. Nah, lalu langkah soft approach lainnya, bisa kemudian pemilik kos, pemerintah desa, pemerintah daerah dapat merancang satu regulasi. Bisa kemudian pemilik kos dapat membuat peraturan-peraturan tertentu, semacam perjanjian yang mengikat antara dia dengan pemilik kamar. Mengikat secara langsung. Salah satu item yang diisi adalah tentang pelarangan pemutaran musik secara berlebihan. Diatur sedemikian rupa, proses pemutaran musik dimungkinkan, dibolehkan dari jam sekian sampai ke jam sekian, tidak harus mengganggu dengan volume yang keras. Atau dalam kapasitas yang paling besar membuat peraturan desa, peraturan daerah. Peraturan-peraturan tersebut dibuat, dimungkinkan dimasukkan sanksi, apakah itu sanksi pidana walaupun limitatif terbatas, atau sanksi denda. Sehingga dalam kapasitas ini masyarakat harus patuh, ada semacam landasan hukum, ada semacam dasar hukum yang memungkinkan ada sikap memaksa orang-orang yang sebagai pengawas terhadap
peraturan tersebut dapat melakukan proses pemaksaan ketika tidak ditaati. Nah, langkah-langkah ini cukup efektif. Pendekatan-pendekatan ini cukup efektif. Kalau kemudian ternyata masih rewel, masih tidak patuh, dapat kemudian meminta pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya penegak hukum. Kalau peraturan daerah itu kapasitasnya Satuan Polisi Pamong Praja, atau juga meminta kapasitas kepolisian untuk dapat menghentikan perilaku-perilaku pemutaran musik yang berlebihan. Ini langkah-langkah soft approach yang mungkin efektif, mungkin sangat efektif kalau sampai pada level meminta pihak-pihak yang berkepentingan, yang punya kapasitas untuk memaksa, walaupun terbatas, limitatif, sangat-sangat terbatas. Nah, kalau kemudian sikap-sikap langkah-langkah soft approach itu tidak lagi diindahkan, maka dapat memilih opsi yang paling terakhir, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Walaupun mungkin langka dan belum ada, mungkin ada, saya tidak memiliki data yang cukup untuk kemudian mengurai soal itu. Mengajukan gugatan ke dalam pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dasarnya 1365. Pasal 1365 KUH Perdata, tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, pengajuan gugatan ke dalam pengadilan ini tentunya harus pertimbangan yang matang karena harus ada semacam kemampuan khusus dalam membuat perumusan gugatan. Orang-orang yang memiliki pendidikan yang memadai setelah selesai dari perguruan tinggi, spesifikasi sarjana hukum misalnya dari program studi ilmu hukum, atau akademisi murni yang tidak memiliki pengalaman menjadi praktisi, tentunya tidak memiliki kemampuan khusus untuk membuat perumusan gugatan ke pengadilan. Itu berarti satu-satunya cara adalah dengan memintai bantuan advokat atau pengacara masuk dalam perkara ini. Tentunya kalau kita yang tidak memiliki pengalaman yang memadai, tidak memiliki pengalaman yang cukup, untuk pemenuhan unsur-unsur dalam gugatan itu agak rumit. Karena setidaknya ada 5 unsur berdasarkan pasal 1365. Pertama, harus ada perbuatan. Perbuatan tersebut, unsur kedua adalah perbuatan melawan hukum. Lalu unsur ketiga adalah adanya kerugian. Harus ada kerugian. Lalu perbuatan melawan hukum itu unsur keempat memiliki kausa yang cukup. Kausa memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian. Jangan sampai begini, orang benar perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi kerugiannya tidak cocok, tidak sinkron. Kerugiannya misalnya mobil atau motor kendaraan kita tidak hidup, atau kerugian-kerugian lain yang tidak memiliki korelasi yang cukup dengan perbuatan melawan hukum. Dan unsur yang kelima tentunya adanya kesalahan. Nah, untuk merinci adanya kerugian, memang sifatnya taksiran, tetapi harus memang orang yang punya pengalaman, punya keahlian yang khusus untuk membuat perumusan dari sebuah gugatan. Sehingga satu-satunya cara, sudah saya sampaikan, adalah dengan mengajukan, meminta bantuan advokat. Punya konsekuensi tentunya. Ini mungkin catatan-catatan yang bisa saya bagikan, sehingga menjadikan kita semacam panduan bagaimana menyikapi persoalan-persoalan pemutaran musik yang berlebihan dan mengusik kita. Dan juga pencapaiannya adalah sekaligus tegur, mengingatkan kepada kita, jadilah warga negara yang patuh, yang taat terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat tanpa harus merugikan orang lain. Karena apapun sikap kita yang melewati batas-batas norma yang ada punya konsekuensi yang cukup. Kita dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban norma-norma yang ada dalam masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Minta maaf kalau ada hal yang mungkin berlebihan atau menyinggung perasaan orang lain.
semoga memberikan sedikit edukasi. Sekian dari saya, salam hormat.